Halo sahabat Rodi, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran AutoCAD secara otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Adapun latihan kita pada kali ini, kita masih mempelajari bagaimana cara membuat sebuah gambar berbentuk isometri. Baiklah, untuk mengawali gambar kita harus merubah settingan dari AutoCAD kita dengan cara mengetik itu adalah DS, drafting setting, kemudian dari rectangular snap kita rubah menjadi isometri snap, kemudian kita OK-kan. Kemudian kita mulai penggambaran kita berada di sisi bagian bawah dengan cara menggunakan perintah line. Kemudian kita klik di sembarang tempat. Kalau kawan-kawan memiliki kursor seperti ini, tinggal kawan-kawan klik itu adalah F8. Maka kursor kawan-kawan sendiri akan bergerak di sudut-sudut yang sudah ditentukan. Untuk merubah sudut ini sendiri, kita tinggal menekan F5. Oke, kemudian panjang dari ini itu adalah 60. Kemudian ke sisi bagian atas kita klik F5, itu adalah 30. Sedangkan ke depan itu adalah 15. Kemudian kalau kawan-kawan lihat ini adalah tinggi ini 30, kalau ini 13 maka 30 dikurang 13. Di sini kita gunakan kalkulator. 30 dikurang 13 17. Maka ke arah bawah itu adalah sejauh 17. Kemudian ke kiri itu adalah 20. Ke atas, kalau kawan-kawan lihat ini itu adalah 20. Maka kalau dia 13 berarti jarak ini adalah 7 mm. Kemudian ke depan itu adalah sisa 20, 50, berarti di sini adalah 25. Kemudian kita endpoint kan. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan line. Kemudian kita klik F5, itu adalah 36 dikurang 12 itu adalah 36, 12, 24, maka ini adalah 12. Ini adalah 12. Kemudian ke atas itu adalah 20. Kemudian kita endpoint kan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat di sisi bagian kecil di dalam. Kita klik F5, itu adalah jaraknya adalah 10. Ke kiri itu adalah 12, ke depan itu adalah 10. Kita lanjutkan ke kiri ini itu adalah 12. Langsung kita turun ke bawah. Itu adalah 20. Ke depannya kita klik F5 lagi, itu adalah 12. Kemudian kita endpoint kan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat ini ke sisi bagian dalam. Kalau kita hitung tadi itu adalah 25. Mohon maaf. Ini kita klik F5. 25. Kemudian kita tarik garis lurus ke titik sebelah kanan. Kemudian ini nih kita tarik garis lurus ke bawah, itu adalah sejauh 20 menggunakan perintah line. Ini tinggal kawan-kawan klik F5. Ini adalah 20. Kemudian kita endpoint kan di sini. Kemudian kita selesaikan, kita tarik garis lurus. Kemudian kita trim. Maka gambar kita di sisi bagian depan sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke sisi bagian sebelah kanan. Itu kita tarik garis lurus dari titik sebelah sini ke sebelah ke atas, itu adalah sejauh 36. Kemudian kita klik F5. Kita tarik ke sisi bagian depan. Terjadi perpotongan. Kemudian kita hapus garis yang berpotongan. Kemudian kawan-kawan tinggal melanjutkan dari titik ini ke sisi bagian atas, itu adalah kalau kita lihat di sini ini adalah 30, kalau di sini 13, maka 13 dikurang 20 maka sisanya adalah 17. Maka kita gunakan perintah line. Ke atas itu adalah 17. Kemudian kita tarik garis ke sisi sebelah kanan, itu sejauh untuk mendapatkan titik sumbu ini, itu sejauh kalau ini 36 itu adalah 18. Kemudian kita endpoint kan. Kemudian kawan-kawan bisa menghitung ini sendiri. Ini adalah 12. Kalau 12 radius 12 maka diameter ini itu adalah 24.
Kalau 24 kita hitung 36, maka 36 dikurang 24 36, mohon maaf bentar, 36 dikurang 24 itu ada 12, maka ini adalah 6. Maka kawan-kawan bisa membuat garis di sini, itu adalah 6, kemudian ke arah atas itu adalah sejauh, di sini adalah 15, kemudian kita endpoint-kan. Kemudian kawan-kawan bisa menggunakan perintah ellipse untuk membuat circle, ellipse. Kemudian kawan-kawan pilih ini adalah iso circle. Kemudian kita klik ini. Kemudian di posisi circle kita ini atau ellipse kita ini itu adalah di permukaan sumbu X. Kita rubah dengan cara mengklik F5. Tinggal kita sesuaikan mana yang sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini diameter 12, maka yang kita isi adalah 6. Begitu juga untuk di sisi circle yang besar, ellipse, kemudian iso circle, kemudian kita klik, kemudian kita isi 12. Kemudian kita trim. Kita trim garis yang tidak kita perlukan. Di sini kita hapus. Kemudian dua buah circle ini kawan-kawan bisa menggunakan perintah copy dan memindahkan ke sisi bagian belakang. Kemudian kawan-kawan bisa menarik garis lurus dari pojok di sebelah kanan atas kemudian ke sisi bagian bawah. Kemudian kita gunakan perintah trim. Di sini kawan-kawan tinggal hapus. Dikarenakan di bagian belakang ini tidak nampak circle yang kecil, maka ini bisa kita hapus. Maka kalau kawan-kawan lihat gambar yang kita buat sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tinggal kawan-kawan memberi sebuah dimensi dengan cara itu adalah Electnit. Kita isi dimensinya terlebih dahulu. Mohon maaf, ini dimensi yang terlalu kecil. Kita setting terlebih dahulu. Di sini adalah standar dimension style. Kemudian dimodif. Kemudian teksnya ini kita perbesar. Ini adalah 0,1. Kita jadikan 4. Kemudian iso star. Kemudian kalau kita ganti ini jarak antar line-nya ini kita misalkan 2. Kemudian kita oke-kan. Kemudian kita cek. Dikarenakan ini terlalu besar, maka kita perkecil lagi dimensi dari teksnya. Di sini kita jadikan 3. Kemudian kita ganti primary unit ini itu adalah 0. Kemudian kita oke-kan. Ini kita close. Oke, kemudian ini kita ganti juga tanda panahnya lantaran belum nampak. Kemudian ini kita dimension style-nya kita modif kembali. Kemudian di sini ada simbolnya ini kita ganti itu adalah 2. Ini kita ganti size break-nya 2, kemudian kita oke-kan. Maka dimensi kita sudah selesai. Kemudian kita ganti juga, kita modif. Di sini teksnya kita isokan, kemudian ini adalah above. Dia berada di sisi bagian depan. Oke. Kemudian kita ganti terlebih lagi, itu adalah modif. Di sini teks oke, jarak offset ini kita ganti itu adalah 0,5 biar dimensinya tidak terlalu jauh dengan garisnya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan memberi dimensi. Di sini adalah 15. Oke. Kemudian ini 20, kemudian panjang ini itu adalah 60, kemudian ini 12 dan lebar ini itu adalah 36. Kemudian kita isi ini adalah 20, kemudian ini 10, dan tinggi ini dari center ke titik tengah ini itu adalah mohon maaf, dari titik atas ini ke sisi bagian bawah itu adalah 20. Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan di mana aturannya circle ini berada di sisi bagian atas itu adalah 20. Seharusnya kita tarik garis lurus ke atas baru kita buat titik sumbunya. Tapi nggak ada masalah. Mudah-mudahan kawan-kawan sedikit mengerti bagaimana prosesnya. Kemudian ini sudah. Kemudian dimensi ini kawan-kawan bisa
mengeditnya itu adalah dim edit, kemudian kalian kawan-kawan klik, kemudian kawan-kawan klik oblik, kemudian kita klik misalkan ini, kita enter, kemudian kita arahkan kursor dari titik atas ke bawah. Begitu juga oblik, kita klik ini, kemudian kita arahkan ke area atas ke bawah. Oblik. Oke. Begitu juga oblik. Oke. Oke, maka dimensi kita sudah sesuai. Kemudian tinggal kawan-kawan setting jarak dimensi ini biar rapi, kita buat dengan ukuran yang sama. Oke. Kemudian kita ganti semua dimensi ini menjadi berwarna merah. Kemudian kita gunakan perintah MA, kita klik circle line ini, kemudian kita klik semua dimensi. Secara otomatis semua dimensi kita akan berubah menjadi warna merah. Oke. Maka kalau kawan-kawan lihat, semua gambar kita sudah sesuai dengan contoh yang kita inginkan. Kita tarik terlebih dahulu. Oke, mungkin sekian tutorial kita, latihan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin belajar AutoCAD secara mandiri. Mungkin sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.